Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak jemaah rahimakumullah, mari sama-sama kita buka pertemuan pada malam hari ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walahu ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang yang beriman, bertakwa kepada Allah dengan benar, jangan kalian mati kecuali dalam keadaan sebagai orang yang berserah diri kepada Allah sebagai seorang muslim. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله. Rasa syukur yang tak terhingga, mari sama-sama kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat, taufik dan hidayah yang Allah berikan kepada kita semua. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kerabat, sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Bapak, kawan-kawan sekalian jemaah rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur bahwa malam hari ini kembali bisa bertemu dalam program kajian rutin kita di setiap malam Senin dan malam Kamis. Insya Allah malam hari ini kita aktifkan kembali setelah kita libur selama 1 bulan, selama bulan Ramadan. Alhamdulillah hari ini bisa kita mulai aktifkan kembali program kajian kita. Kawan-kawan sekalian, ada 3 model manusia ketika Ramadan itu berakhir. Model yang pertama, ada orang ketika Ramadan berakhir itu sukacita, bahagia, gembira. Baru masuk 1 Syawal, itu kenangan tentang Ramadan itu hilang sudah. Ada yang kayak itu modelnya. Begitu berpisah dengan Ramadan, gembiranya luar biasa. Masuk 1 Syawal, kenangan tentang Ramadan itu hilang juga. Yang tadi biasa tarawih hilang. Ada lagi sholat malam. Padahal tadi di bulan puasa rajin banyak tarawih. Begitu masuk 1 Syawal, sudah kada ada aktif lagi sholat malamnya. Tadi waktu bulan puasa aktif mengaji. Masuk 1 Syawal, hampir sudah mengaji. Stop juga mengaji. Kebaikan-kebaikan, sedekah, akhlak yang dijaga, tutur kata, bicara yang kita perawat dengan baik. Baru masuk 1 Syawal, itu seolah-olah tidak ada bekasnya. Hilang sama sekali, tak berbekas. Ini ada model manusia yang seperti itu. Ketika berpisah Ramadan, sudah selesai juga. Tidak ada kenangan sama sekali. Yang kedua, ada orang yang ketika berpisah dengan Ramadan itu dia biasa-biasa aja. Gembira kada, sedih kada juga, biasa-biasa aja. Ini biasanya mungkin ada orang yang mampu bertahan. Dia masih ingat suasana Ramadan di bulan Syawal masih ada.
Masih terasa suasana Ramadan di bulan Syawal. Nanti hati-hati, begitu habis Syawal, hilang juga. Hilang juga. Kenangan tentang Ramadan hilang juga. Hanya mampu bertahan 1 bulan. Tapi ini masih mending. Ketimbang yang pertama tadi, baru 1 Syawal hilang sudah. Ada orang bisa bertahan di 1 bulan Syawal itu dia masih terasa suasana Ramadannya. Yang ketiga ini kita berharap termasuk model yang ketiga ini. Ada orang yang ketika mau berpisah dengan Ramadan itu sedihnya luar biasa. Dalam perenungannya, dalam kesendiriannya di masjid, di hari-hari terakhir itu di masjid dia di satu tempat, dia merenung, dia menangis, dia merasa sedih berpisah Ramadan. Karena dia merasa tahun depan belum tahu ketemu atau kada. Lalu ketika Ramadan itu berlalu, itu sedih dia. Lalu terucap doa, ya Allah mudah-mudahan tahun depan ketemu pulang sama Ramadan. Orang yang sedih berpisah dengan bulan mulia. Dan suasana Ramadan itu terus mengiringi dirinya. Bukan cuma 1 hari, bukan cuma 1 bulan, tapi sampai ketemu Ramadan tahun depan itu, hari-harinya, suasananya itu seperti suasana Ramadan. Nah, kita maunya kayak itu nih, yang ketiga nih. Suasananya tetap terasa seperti suasana bulan Ramadan. Nah, untuk dapat menjaga suasana seperti ini, lalu Rasul mengajarkan satu ibadah sunnah kepada kita semua. Di bulan Syawal ini untuk dikerjakan, yaitu saum 6 di bulan Syawal. Yang kata Rasulullah dalam hadisnya, man shoma ramadhana tsumma yatba'uhu sitta fi Syawal kasyam fid dahr. Siapa orang yang berpuasa 1 bulan penuh di Ramadan, tsumma yatba'uhu sitta min Syawal, kemudian diikuti dengan 6 hari di bulan Syawal, kasyamid dahr, maka seolah-olah dia berpuasa sepanjang 1 tahun. Nah, ada orang memahami ini sebatas dapat pahala aja. Siapa yang puasa 1 bulan penuh Ramadan, tambah 6 hari di bulan Syawal, seolah-olah berpuasa sepanjang tahun. Ada orang yang sekedar memahami sebatas itu saja. Padahal maksud sesungguhnya itu agar dengan saum 6 bulan Syawal itu suasananya tadi tetap suasana Ramadan. Maka kita katakan seperti orang yang berpuasa sepanjang 1 tahun. Padahal kan ada 1 tahun penuh kita puasa. Tidak mungkin kita puasa setahunan penuh. Tetapi suasana Ramadan itu terus ada. Kayak apa caranya? Puasa 6. Malam hari ini sudah malam 13 Syawal. Nah, mudah-mudahan sudah tuntung semua puasa 6. Kalau belum tuntung, tuntung akan. Bagus besok pas tanggal 13. 13, 14, 15 Yaumul Bid. Senin, Selasa, Rabu ini Yaumul Bid. Nah, nanti insya Allah tuh orang-orang yang suasana Ramadan itu kalau ketemu puasa sunnah tuh dia ketujuh. Puasa sunnah. Karena suasananya masih suasana Ramadan. Suasana orang berpuasa, suasana orang membaca Quran. Jadi walaupun bulan Syawal yang dapat suasananya ini terus mengaji, tidak berhenti. Suasana sholat malam, walaupun habis bulan Ramadan, setiap malam tetap sholat malam juga. Setiap malam dia bangun malam, sholat malam. Dia baca Quran, dia jaga sikap, dia jaga akhlak, dia jaga tutur kata. Dia tidak mau berbohong, terjaga suasana Ramadan. Nah, suasana itu insya Allah akan hadir, datang dalam jiwa kita, dilatih dengan puasa 6. Disempurnakan saum Ramadan itu dengan puasa 6. Supaya dapat nilai pertama pahala setahun, yang kedua supaya suasananya terus dalam suasana Ramadan. Sulit menciptakan suasana itu, tapi kalau kita puasa 6 dengan keikhlasan, nanti Allah hadirkan dalam jiwa kita tuh rasanya kayak puasa. Ini kayak masih belum puasa aja rasanya. Ada ucapan seperti itu. Terasa kayak masih belum puasa aja rasanya. Karena kita puasa 6. Coba kalau ada puasa 6, hilang lalu sudah. Hilang lalu. Mulai kita sibuk dengan aktivitas dunia kita masing-masing. Akhirnya urusan mengaji hilang lagi. Urusan qiyamul lail hilang lagi. Urusan sedekah hilang lagi. Urusan kebaikan yang kita perjuangkan di Ramadan hilang semua. Karena cuma dapat bulan Ramadan tapi tidak dapat suasananya itu.
Harusnya kita tidak sekedar puasa Ramadan, tapi suasananya didapatkan juga. Bagaimana? 11 bulan berikutnya, sampai ketemu Ramadan depan, suasananya itu adalah suasana Ramadan. Untuk mendapatkan suasana seperti itu, kata Rasulullah, puasa 6 di bulan Syawal. Nanti Allah hadirkan dalam diri kita tuh, suasananya tetap suasana Ramadan. Walaupun Syawal sudah hilang, tetap nanti bulan Dzulqa'dah masih tetap dalam suasana Ramadan. Dzulhijjah, Muharram, Safar dan seterusnya sampai ketemu Ramadan, suasananya itu adalah suasana bulan Ramadan. Apa itu suasana Ramadan? Suasana membaca Quran. Nah, jangan ampih mengaji kita. Nanti belum puasa semangat mengaji kalau wah, berjuang kita. Sehari 1 juz. Alhamdulillah, selama bulan puasa khatam sekali Quran. Kayak apa nanti di bulan Syawal nih? Awak khatam lagi. Di Dzulqa'dah nanti kau khatam lagi. Di Dzulhijjah nanti kau khatam. Kalau kita mampu terus bagaimana Ramadan, itu namanya suasana Ramadan. Tetap aja kita bulan Syawal ngaji sehari sejuz, 1 bulan 1 kali khatam Quran. Salat malam kita jaga. Nah, ini namanya suasana Ramadan. Itu yang kita inginkan. Bagaimana kita bisa menjadi hamba-hamba Allah walaupun Ramadan itu telah berlalu, tapi kita bisa merasakan suasananya masih ada bersama dengan kita. Nah, orang yang mampu menjaga suasananya, suasana hatinya, suasana jiwanya, suasana kebatinannya itu suasana Ramadan, itulah namanya orang yang kembali pada fitrah itu. Itu maksudnya kembali fitrah. Bukan kembali seperti anak kecil yang kata berdosa. Nah, kita kan kada kawak lagi kembali seperti anak kecil. Bisa sengot sudah. Nah, kadang orang memahami itu kan. Kembali fitrah, kembali terlahir seperti bayi yang baru lahir. Makna yang sebenarnya yang namanya kembali fitrah itu adalah kita kembali kepada suasana Ramadan tadi itu. Itulah kembali fitrah. Karena fitrah manusia seperti itu. Fitrah manusia itu adalah kebaikan. Itu fitrah kita. Fitrah manusia itu berbuat baik. Nah, di Ramadan kan kita berbuat baik. Kadang mau kita berbuat yang buruk. Kalau hati-hati kita. Bepandir aja kita hati-hati. Takut kita kalau pindah batal puasa. Hendak berbohong kada wani kita. Kalau batal sia-sia puasaku. Takut kalau cuma dapat haus lapar aja. Lalu kita berusaha semaksimal mungkin, seoptimal mungkin selama Ramadan itu mengisi hari demi hari itu dengan nilai-nilai kebaikan. Nah, itu namanya fitrah manusia. Jadi manusia itu dilahirkan sebagai manusia, sebagai makhluk ciptaan Allah yang terbaik dengan membawa sifat-sifat yang baik. Itu fitrah manusia. Terlahir sebagai manusia yang terbaik dengan membawa sifat-sifat yang baik. Kalau ada sifat yang kada baik dalam jiwa kita, itu lain diri kita itu. Itu lain diri kita. Kalau ada sifat-sifat yang kada baik itu bukan diri kita itu. Itu adalah godaan gangguan iblis yang merusak kita. Makanya kalau ada manusia ini berniat jahat, kita ini berniat jahat. Kalau belum kita lakukan itu kayak dicatat. Dicatat kalau niat jahat kita. Malam ini rumah sekolah itu aku rampok aja sudah. Rumah si Dinda aku rampok. Ada niat jahat dalam hati kita nih. Malam hari ini hendak berbuat kejahatan. Hendak berbuat maksiat. Hendak berbuat keburukan dan sebagainya. Itu belum dicatat oleh malaikat. Niat buruk itu belum dicatat lagi. Kalau kada digawe. Kenapa niat buruk kada dicatat? Karena suatu niat buruk itu ada dalam diri kita, itu iblis. Bukan diri kita itu. Makanya kada dicatatnya. Jadi yang nyuruh kita berniat jahat iblis tuh. Itu dia sedang mendatangkan niat untuk berbuat. Itu iblis yang mendorongnya. Maling aja supaya duit dapat banyak, maling rumah si A. Kalau kita mengatakan malam ini aku mau maling. Kok ambil aja rumah itu orang jahat juga. Orangnya engken. Maling aja rumahnya sudah. Misalnya seperti itu. Kita diganggu, digoda, dibisikkan oleh setan. Yuwaswisu sudurin nas. Kita dengarkan bisikannya, lalu terdorong niat untuk berbuat jahat malam ini.
itu belum dicatat lagi oleh malaikat. Kenapa? Karena sewaktu niat buruk hadir, itu bukan diri kita. Itu bukan kita, itu iblis itu. Sewaktu kita mengerjakan, baru dicatat satu. Baru dicatat satu, keburukan dicatat satu. Kenapa? Kita sudah bersama-sama dengan iblis tadi. Jadi setiap kita berbuat jahat, iblis bantunya. Dibantunya kita. Baru dicatat oleh Allah, di malaikat. Nih, bulan sudah berbuat buruk. Kenapa? Dia sudah bersama-sama dengan iblis. Tadi waktu niat, iblis saja masih. Kalau kita kena gawe, kena jadi, kena apa-apa. Tapi kalau sudah melakukan keburukan, langsung dicatat satu. Kenapa? Kita sudah ikut andil berbuat buruk. Sudah umpat menggawe juga, bersama-sama dengan iblis. Jadi niat buruk itu hadir dari bisikan setan. Yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Ada bisikan-bisikan itu untuk kita berbuat keburukan. Nah, selama Ramadan, setan-setan, iblis dibelenggu, diikat semua. Itu apa? Agar manusia ini kembali pada fitrahnya berbuat kebaikan. Jadi orang yang dikatakan fitrah itu adalah orang yang berhasil dengan Ramadan itu mengembalikan nilai-nilai kebaikan, mengembalikan nilai-nilai kemanusiaan yang sudah ada pada dirinya. Sudah nilai kebaikan. Contoh, nilai yang pertama, nilai iman dan takwa. Itu semua manusia sudah ada itu. Waktu dilahirkan sebagai bayi dalam keadaan Islam, kalau fitrah. Yuladul alal fitrah. Terlahir sebagai fitrah. Semua manusia yang lahir itu fitrahnya adalah Islam. Sudah dalam keadaan punya iman, Islam. Sudah bersyahadah. Dalam rahim ibu sudah bersyahadah. Asyhadu an la ilaha illallah. Sudah beriman kepada Allah. Sudah membuat komitmen bahwa Tuhannya adalah Allah. Nah, itu kan iman. Alastu birabbikum qalu bala syahidun. Benarkah Tuhanmu? Lalu si bayi menjawab, cabang bayi menjawab, benar ya Allah, Engkau Tuhan kami. Qalu bala syahidun. Ah, itu iman enggak ada tuh? Iman. Sudah ada iman. Nah, iman, Islam dan takwa itu kembali Allah ingatkan lewat Ramadan. Barangkali sebulan sebelumnya tadi itu banyak yang lupa lawan iman. Soal nilai iman, soal nilai takwa lupa. Lalu Allah hadirkan Ramadan supaya kembali kepada nilai-nilai keimanan, nilai-nilai ketakwaan. Maka hasil Ramadan itu dipanggil orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Tujuannya apa? La'allakum tattaqun. Tanda seseorang itu berhasil Ramadan, maka dia mendapatkan nilai keimanan dan ketakwaan itu. Bertambah iman dan bertambah takwanya kepada Allah. Di Syawal kelihatan imannya bertambah. Habis Ramadan imannya bertambah. Kenapa? Sudah dilatih, dididik, yang namanya spiritual training selama 1 bulan penuh. Dibimbing, di training spiritual kita, jiwa kita. Masuk Syawal terjadi peningkatan kualitas iman dan takwa. Meningkat kualitas iman dan takwanya kepada Allah. Ini namanya fitrah. Orang yang kembali kepada nilai-nilai kebaikan, orang yang kembali kepada nilai-nilai kemanusiaan. Manusia itu fitrahnya yang baik. Kalau jahat bukan manusia. Yang suka mencuri itu lain manusia. Warik yang suka mencuri. Yang ketujuh berkelahi itu bukan manusia. Yang ketujuh berkelahi itu harimau di hutan yang ketujuh berkelahi. Ya, kalau. Nah. Yang berbuat buruk itu bukan fitrah manusia. Itu bisa jadi fitrah hewaniah dalam diri manusia. Jadi hadir sifat hewan tadi. Yang lahir akibat interaksi kita dengan dunia ini. Lalu banyak manusia yang ketukar mengatakan hidup seperti hewan. Rusak fitrah dirinya. Padahal dia lahir sebagai manusia. Tapi ketika menjalani kehidupan, tidak lagi sebagaimana layaknya manusia. Ada yang hidup kayak batu, ada. Dalam Quran dikatakan, Kul kunu hijaratan aw hadida. Jadilah kamu seperti batu atau besi. Ada orang yang kayak batu. Hatinya keras kayak batu. Summa qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijarah aw asyaddu qaswa. Kemudian hati itu mengeras, bahkan lebih keras dari batu. Nah, ada dia manusia, tapi hatinya membatu sudah. Padahal dia manusia, tapi hatinya seperti batu yang keras. Keras,
Batu di Makkah sana lebih keras lagi hati Abu Lahab. Abu Lahab hatinya lebih keras dari batu yang ada di Makkah sana. Keras luar biasa. Ada manusia yang seperti itu. Ada manusia yang hatinya berkarat seperti besi. Kunu hijaratan ahadida. Jadilah kamu seperti batu atau seperti besi. Ada lagi, jadilah kamu seperti hewan ternak. Mula dikekalan ambaluhum adul. Bahkan lebih buruk lagi. Ini adalah contoh manusia-manusia yang kehilangan fitrah dirinya. Dengan Ramadan itu tidak berubah kelakuan. Dengan Ramadan tidak bertambah iman dan takwa. Harusnya Ramadan tadi itu mengantarkan seseorang itu bertambah iman dan takwanya. Di mana ujiannya? Di Syawal inilah. Sudah mulai berjalan ujian dari mana nambah iman. Karena Syawal ini berat puasanya. Undangan banyak. Mulai dari 1 Syawal sampai hari ini undangan terus, makan terus. Sana sini, sana. Jalan sana, jalan sini. Makan terus. Akhirnya tahu-tahu tanggal 13 sudah Syawal bentuk tegawi-gawi sudah. Masih ada 17 hari lagi, santai aja. Sampai akhirnya tinggal 6 hari lagi. Hamud, belum bisa Syawal juga lagi. Ada seperti itu. Nah, karena disibukkan dari dengan dunia. Padahal maksudnya Ramadan itu itu trendingnya, itu latihannya, hasilnya terlihat di bulan Syawal ini. Itu yang bujur. Ramadan itu dia dilatih. Siapa pelatihnya? Allah langsung yang melatih kita. Kayak ini nah cara beriman yang bujur kayak ini ya Allah. Bangun malam kalian, baca Quran, jaga akhlak, banyak sedekah. Diajarkan oleh Rasulullah. Langsung Allah pelatihnya langsung, trainernya langsung Allah. Ya kan? Langsung diberi contoh manusia terbaiknya Rasulullah. Baru masuk Syawal, hilang seberataan. Ada mengaji, ampih sudah mengaji. Ampih mengaji. Ampih sholat malam. Ampih sedekah. Ampih menjaga tutur kata. Ampih menjaga sikap akhlak. Ini berarti gagal Ramadan kita. Berarti gagal Ramadan kita. Nah, hendaknya kita jaga. Kebaikan-kebaikannya sudah kita dapatkan dari Ramadan itu kita jaga. Maka tandanya minimal ada 3 yang berhasil. Yang pertama, orang yang berhasil Ramadan itu terjadi peningkatan kualitas iman dan takwa. Itu tandanya berhasil Ramadan. Meningkat kualitas iman dan takwa. Dan kalau iman dan takwa orang meningkat, dapat diukur dari apa? Lihat ibadahnya meningkat juga. Ukuran pertama orang yang meningkat iman takwa, lihat ibadahnya pasti meningkat juga. Meningkat. Terjadi peningkatan. Makanya Syawal itu artinya peningkatan. Ramadan itu pembakaran, bulan pembakaran. Syawal itu peningkatan. Habis dibakar keburukan, maka di bulan Syawal yang artinya peningkatan, terjadi peningkatan. Imannya meningkat, takwanya meningkat, lalu amal solehnya, amal kebaikannya meningkat. Dan yang kedua, kalau iman takwa itu meningkat, akhlak orang bertambah mulia. Orang itu akhlaknya tambah mulia. Dia bisa menghilangkan yang buruk-buruk dalam dirinya itu bisa dihilangkan. Sekarang setelah Ramadan, akhlaknya menjadi akhlak yang mulia. Kana khuluqin azim. Akhlaknya adalah akhlak yang agung. Fa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya Rasulullah itu adalah orang yang memiliki keagungan budi pekerti, keagungan akhlak, kemuliaan akhlak. Nah, ini tanda orang kalau meningkat iman takwa. Meningkat amal ibadahnya, meningkat akhlaknya semakin mulia. Akhlaknya tambah mulia. Itu yang pertama. Nilai yang kedua yang didapatkan dari Ramadan itu kalau benar Ramadannya dengan keimanan dan ketakwaan akan meningkat. Apanya meningkatnya? Keriduannya, kesabarannya, keikhlasannya, kesyukurannya. Ridho. Meningkat ridhonya. Menerima semua ketetapan Allah tuh. Hati kita lapang menerima. Masuk surga itu nanti yang dipanggil adalah orang yang ridho. Yaitu nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki, masuklah ke dalam kelompok Tuhan tuh, hamba-hambaku, hamba-hambaku, masuk radiyatan mardiyah, dalam keadaan saling ridho dan meridhoi. Allah ridho sama kita, kita juga ridho dengan ketetapan Allah. Kalau orang benar Ramadannya hadir sikap ridho, menerima keputusan Allah. Karena banyak kalau kesah dalam hidupnya.
Hidup itu kadang mau banyak kalau kesah, kadang banyak meratap apa semuanya, kadang tidak kuat jiwa kita itu. Kenapa? Ramadan itu mendidik kita supaya punya sifat ridho tanpa keluh kesah. Ridho itu artinya kadang berkeluh kesah. Apapun dikasih Allah, alhamdulillah ridho. Hari ini dapat 10.000, alhamdulillah ridho. Hari ini kada dapat, alhamdulillah, yang penting masih sehat, ridho, menerima. Semua ketetapan lalu diterima dengan ridho, kada berkeluh kesah. Yang kedua, sabar tanpa batas. Ada di batasnya kesabaran tadi. Yang orang pada habis sudah batas kesabaran. Itu lain sabar ngarannya. Sabar itu ada batasnya. Aku ini sudah sabar, tapi sabar itu ada batasnya. Nah, salah. Sabar tidak berbatas. Sabar itu tanpa batas. Ketahanan mental kita ini dalam bertujuan kepada Allah itu tanpa batas. Ada batasnya, itu baru namanya sabar. Amma berbatas, lain sabar. Ada cerita Rasulullah dengan Abu Bakar As-Siddiq. Ketika sedang duduk berdua, didatangi segerombolan orang-orang Arab Badui. Orang Arab Badui ini kan orang-orang yang orang pedalaman, kada tapi sekolah lah bahasa kita tuh. Orang-orang yang kada tapi sekolah, orang Arabnya agak terkebelakang, akalnya pendek. Jadi kita tuh kurang pintar orangnya. Tapi seolah-olah pintar. Ini bahayanya orang Arabnya. Arab Badui ini kada pintar, tapi mengaku harap. Belum beriman tapi mengaku beriman. Maka di Quran dikatakan kullam tu'minu walakin qulu aslamna. Katakan kepada orang-orang Arab Badui ya Rasulullah, mereka itu belum beriman tapi baru Islam aja. Karena iman itu belum masuk ke dalam hati. Jadi ketika duduk Rasulullah dan Abu Bakar, datang ke orang Badui ini, tiba-tiba langsung mencela, mencaci, menghina, memaki-maki Abu Bakar As-Siddiq dengan tujuan supaya menjatuhkan derajatnya di depan Rasulullah. Dihina-hinanya macam-macam Abu Bakar. Abu Bakar diamnya kada melawani. Ada melawannya dia Abu Bakar. Setelah orang itu pergi, Rasulullah tersenyum dengan Abu Bakar. Beberapa hari datang pulang. Rupanya belum puas nih. Memamai orang itu belum puas kayaknya. Datang pulang. Sama lagi. Rasulullah lagi bersama Abu Bakar. Mulai. Hinaan, cacian makin ditujukannya kepada Abu Bakar. Dan Abu Bakar bersikap sama. Tetap tenang aja. Kada membalas. Kada melawan. Kada melawan. Beberapa hari datang pulang. Nah, 3 kali datang. Cuman datang yang ketiga ini ternyata Abu Bakar mungkin yang tadi tuh hilang juga kesabarannya kalau ketika disambati disauti oleh Abu Bakar. Disauti juga dilawannya oleh Abu Bakar. Dan ketika Abu Bakar melawan, ketika dihina atau dia melawan membalas, Rasulullah tiba-tiba berdiri langsung pergi tanpa mengucapkan salam. Pergi aja Rasulullah nyelonong. Lalu Abu Bakar ini merasakan nyaman hati nih. Ada pegeran Rasulullah ini pergi nih. Kadang mengucapkan salam, main pergi aja langsung. Biasa pasti mengucapkan salam kan. Langsung pergi aja. Dikejar Abu Bakar. Ya Rasulullah, kenapa engkau pergi? Meninggalkan aku sorangan tanpa mengucapkan salam. Lalu jawab Rasulullah, waktu pertemuan pertama kali kita dengan orang Badui, ketika mereka menghina engkau diam, aku lihat malaikat datang kepada kita ramai, malaikat datang. Datang malaikat kepada kita ramai mengelilingi kita. Sewaktu yang kedua kau tetap diam, malaikat yang datang lebih banyak lagi ya. Lebih banyak lagi malaikat yang datang ya. Tapi sewaktu yang ketiga, ketika kau dihina, kau melawan, kau balas menghina, aku lihat malaikat itu pergi, iblis yang datang ya. Yang datang iblis, yang datang setan. Dan aku kan mau berparak dengan setan, kata Abu Bakar. Makanya aku pergi, kata Rasulullah. Dan aku tidak mau dekat-dekat dengan setan. Makanya aku pergi, kata Rasulullah. Itu artinya kita ini kalau kada sabar, setan itu datang. Begitu marah, nah itu setan. Hamuk, kita muka merah, kan? Ngomong kasar, itu setan yang datang. Makanya kita tuh menghadapi itu ya sabar aja. Kalau ada orang macam-macam tuh ya sabar. Kalau bisa kita bersabar, walaupun Quran itu memberikan kesempatan untuk membalas, ada Quran mengatakan boleh. Namun kita dizalimi itu, yang kayak Abu Bakar itu kan salah juanya. Dia menyambat, dibalasnya menyambat. Ada dalam Quran itu kesempatan dikasih Allah. Surah Asy-Syura 42 ayat 40. Nah, lu bacakan artinya aja. Ya. Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang setimpal. Tetapi barang siapa memaafkan dan berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat, maka pahalanya dari Allah. Sungguh dia tidak menyukai orang zalim.
Jadi kan balasan untuk kejahatan adalah kejahatan yang setimpal. Boleh hendak membalas. Balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang setimpal. Boleh balas. Amun orang menyambati kita, sambati juga. Boleh. Tetapi, ada tetapinya. Barang siapa yang memaafkan dan berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat lawan kita. Ini susahnya nih. Disuruh Allah kita. Barang siapa yang memaafkan dan bisa berbuat baik kepada orang jahat lawan kita. Ini yang mencaci kita, ini yang menghina kita. Bulan Syawal tadi datang ke rumahnya, bawakan makanan. Antarkan makanan ke rumah. Ada kita mau dendam. Kita maafkan, kita berbuat baik kepada orang yang sudah berbuat jahat lawan kita. Walaupun kata Allah, kita boleh membalas. Tetapi orang-orang yang membela diri setelah dizalimi, tidak ada alasan untuk menyalahkan mereka. Namun kita melawan, kadang boleh menyalahkan juga. Karena kita dizalimi, lawan juga. Boleh. Sesungguhnya kesalahan aja ada pada orang yang berbuat zalim kepada manusia dan melampaui batas di bumi tanpa mengindahkan kebenaran. Mereka itu pendapat azab pedih. Tetapi barang siapa bersabar dan memaafkan, sungguh yang demikian itu termasuk perbuatan yang mulia. Walaupun boleh membalas, kalau kau bersabar itu perbuatan yang mulia. Nah, sabar aja kita. Itu latihan Ramadan tadi. Makanya dilakukan kalau Ramadan ada orang yang berkelahi, maaf, aku lagi berpuasa. Kan itu kata-kata kita. Artinya kita ini kadang mau melawan nih. Sangit panas mau benar. Maaf, aku lagi berpuasa. Nah, kalau hendak kena malam kita. Setelah buka puasa aja. Ayo hajar. Nah, itu kena sabar juga ngarannya kalau. Jadi disuruh kita untuk bersabar. Tanpa batas. Yang ketiga itu menghadirkan sifat ikhlas dalam berbuat. Ikhlas, khalas, selesai semata-mata karena Allah. Ridho, sabar, ikhlas. Nah, orang yang mampu ridho, sabar, ikhlas, ini namanya orang yang bersyukur. Jadi dengan Ramadan itu dapat nilai ini. Makanya kalau kita baca surah Al-Baqarah 185 tentang Ramadan itu, ujung dari Ramadan itu adalah la'allakum tashkurun. Supaya mereka menjadi orang yang bersyukur. Itu ujungnya. Syahrul Ramadan itu pilih Quran, terus sampai di bawahnya la'allakum tashkurun. Mudah-mudahan kalian menjadi orang yang bersyukur kepada Allah. Nah, ini nilai yang harus kita dapatkan lewat Ramadan ini. Dapatkan nilai iman dan takwa yang makin meningkat, dapatkan nilai keridhaan, kesabaran, keikhlasan, hadirkan rasa syukur. Yang ketiga, nilai yang kita dapatkan lewat Ramadan itu adalah nilai kasih sayang. Nilai kasih sayang. Jadi Ramadan itu mengajarkan kita umat Islam ini, khususnya umat Rasulullah, supaya berkasih sayang. Jadi di Ramadan kayak itu, kalau kasih sayang semua kita kan bukakan orang puasa. Nah, kasih sayang. Ada orang kelaparan, ngetok rumah kita, cepat kita keluar ngasih makanan. Assalamualaikum Pak Haji, belum makan Pak Haji, ya ada duit ke Pak Haji kasih buka puasa, kita kasih. Dan nih. Nah, kasih sayang. Nilai kasih sayang tandanya benar kita Ramadan akan hadir yang namanya sifat kasih sayang. Kasih sayang. Jadi harus dihilangkan rasa kebencian, rasa kedengkian, rasa permusuhan itu harus hilang. Kalau kita benar Ramadan itu hilang permusuhan, hilang kebencian, hilang kedengkian, berganti dengan hadirnya kasih sayang. Sesama umat Islam ini berkasih sayang. Dan itu merupakan permintaan Allah dan Rasulnya. Allah dan Rasulnya itu kadang minta banyak, ada. Satu hal aja dimintanya lawan kita. Kasih sayang. Itu aja. Yang diminta oleh Allah dan Rasulnya satu hal aja. Disuruhnya kita kasih sayang. Hanya itu kan kalau masuk Ramadan, Syawal kebiasaan kita kan, maaf lahir batin lah, maaf lahir batin, maaf lah. Siapa? Supaya apa? Hilang rasa kada suka, hilang rasa permusuhan, hilang rasa benci dan sebagainya. Sekarang hadir sifat kasih sayang. Itu tandanya benar orang Ramadan itu rasa kasih sayang semakin besar dalam hatinya. Dia tidak mau lagi benci lawan saudaranya tuh. Saudaranya seiman, rasa bencinya, rasa dengkinya, rasa iri hatinya bisa dihilangkannya, digantinya dengan rasa kasih sayang. Ini fitrah manusia. Fitrah manusia itu kebaikan. Wa aqim wajhaka lid-din hanifah. Fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. La tabdila li khalqillah.
Dzalika dinul qayyim walakinnas akunnas la ya'lamun. Fa aqimu wajhaka lid-dini hanifa, maka hadapkanlah wajahmu ke agama Allah yang lurus. Hadapkan wajah kita ini kepada agama Allah yang lurus, dinul Islam, Quran dan Sunnah. Lurus, jangan bengkok. Fa aqimu wajhaka lid-dini hanifa. Fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Fitrah Allah itu telah menetapkan manusia fitrah. Jadi dengan fitrah Allah, fitratullah, dengan fitrah Allah itu ditetapkannya manusia ini sebagai makhluk yang fitrah. Fitratullah allati fataran nasa 'alaiha. Dengan fitrah Allah itu diberikannya kepada manusia fitrah sebagai manusia. La tabdila li khalqillah, tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. Yang namanya fitrah itu kada boleh berubah. Itu fitrah namanya. Kalau berubah kada fitrah lagi ngarannya. Yang namanya fitrah itu kada berubah, dia tetap. La tabdila li khalqillah, tetap tidak berubah. Kalau berubah itu namanya tidak fitrah lagi. Nah, orang-orang yang nanti kalau hari kiamat kembali kepada Allah dalam keadaan tidak fitrah itu, Allah tidak kenal dengan dirinya. Karena berubah sudah. Berubah sudah bentuknya itu, nah lalu tidak kenal lagi ini makhluk yang mana ini. Berubah sudah orangnya. Yang namanya fitrah itu tidak berubah, kata Allah. Kita lahir sebagai manusia, hidup sebagai manusia. Waktu kita mati tetap sebagai manusia. Ketika nanti dibangkitkan di yaumil akhir tetap juga sebagai manusia. Nah itu fitrah, ada berubah. Hati-hati, Rasulullah sudah mewanti-wanti. Ada orang yang terlahir sebagai manusia tapi hidupnya seperti hewan. Dia hidup seperti hewan. Dan nanti ketika di hari kiamat dibangkitkan, kepalanya jadi hewan. Fisiknya manusia, tapi muhanya berubah. Kepalanya jadi kepala hewan. Nah, ini namanya orang yang sudah kehilangan fitrah. Sudah berubah, sudah bentuknya. Lalu Allah kada kenal lagi siapa nih. Kepalanya warik sudah. Kepalanya berubah jadi kepala ular sudah. Ada orang munafik berubah kepalanya ular. Ada orang serakah berubah kepalanya warik. Ada orang yang zalim berubah jadi babi kepalanya. Berubah. Ada orang yang keras, kalau dipadahi berubah jadi anjing kepalanya. Badannya manusia, tapi jiwanya tidak manusia lagi. Ini namanya tidak fitrah. Orang yang fitrah itu mampu menjaga dirinya tetap fitrahnya sebagai manusia yang membawa nilai-nilai kebaikan. Nah ini tiganya harus ada nih. Nilai iman dan takwa, nilai ridho, sabar, ikhlas, syukur, dan nilai kasih sayang. Yang diminta oleh Allah dan Rasulnya cuma satu aja, kasih sayang. Dakwah Rasulullah itu berhasil karena dengan kasih sayang. Dzalikal ladzi yubashshirullahu 'ibadahu alladzina amanu wa 'amilus shalihat, qul la as'alukum 'alaihi ajran illa al-mawaddata fil qurba. Demikianlah kata Allah, bahwa Allah menggembirakan hati-hati orang yang beriman yang beramal soleh. Qul la as'alukum 'alaihi ajran. Katakan wahai Muhammad kepada hamba-hambaku, kepada umatmu ya Rasulullah, bahwa aku, Allah dan Rasulnya tidak minta apapun atas seruanku ini kecuali illal mawaddah fil qurba, kasih sayang dalam kekeluargaan. Cuma satu aja permintaan Allah dan Rasulnya, disuruhnya kita berkasih sayang dalam kekeluargaan. Dalam rumah tangga kita kan keluarga, kasih sayang. Lebih luas lagi dalam keluarga seagama, kan keluarga juga ngarannya. Keluarga sebangsa Indonesia, kasih sayang. Jangan bercakut, jangan musuh-musuhan. Kamu kita rancak bermusuhan tuh, kada sukses kita, gagal. Tapi kalau kita kasih sayang, insya Allah sukses hidup. Nah, jadi hadirkanlah iman, takwa, hadirkan keriduan, kesabaran, kesyukuran, dan hadirkan sifat kasih sayang. Itu tandanya orang yang berhasil mengembalikan fitrah dirinya sebagai manusia. Mudah-mudahan bulan Syawal ini mengantarkan kita kembali kepada Idul Fitri, kembali kepada fitrah diri kita sebagai manusia. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.